Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 3 Agustus 2020. Tidak terasa ya, sudah memasuki lembar ketiga bulan Agustus, bulan yang baru. Bagaimana Anda tetap bersemangat ya untuk belajar bersama, terus masih semangat juga melanjutkan hari-hari. Tantangan pasti banyak, saya percaya, tetapi berkat Tuhan juga tidak kurang banyak juga buat Anda dan saya. Kalau hari ini Anda dan saya masih sehat, tidak sakit, masih bisa makan, itu anugerah yang harus disyukuri, karena ada begitu banyak saudara-saudara kita di luar sana yang bergumul untuk beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Baik, program Bincang Pagi hadir di ruang dengar Anda, mengajak kekasih Tuhan untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari ini Bapak Bambang Hermanto, beliau CEO MTM National Hospitality Certification. Apa itu? Yang pasti beliau pengusaha yang melayani Tuhan. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Wahyu, selamat pagi para pendengar Kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan. Iya. Ya. Apa kabar Pak Bambang? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tambah langsing ini. Betul sekali. Turun berapa kilo Pak? 20 kilo ini. 20 kilo? 20 kilo. Dalam waktu berapa lama? 75, sekarang tinggal 55. Aduh, saya kayaknya harus tanya resepnya nanti. Oh, boleh. Boleh. Dalam waktu berapa lama Pak? Kita gak ketemu berapa tahun ya Pak ya? Oh iya, cukup lama. Cukup lama ya? Iya. Memang lama. Sengaja menurunkan berat badan begitu? Iya, kalau bilang orang pengen sehat, tapi kalau pengen sehat tetap kita tidak bisa kontrol makan, pasti kita juga akan tambah gemuk gitu ya. Tambah melar. Tambah melar gitu ya. Ketika tambah melar ya tambah tidak sehat gitu. Iya. Oke, olahraga juga? Olahraga juga sih. Apa nih olahraganya? Fitness, ngeplank. Ya. Apa tuh ngeplank, Mbak? Ngeplank itu itu unik sekali itu. Apa tuh, Mbak? Saya baru denger nih ngeplank. Ya, kayak sit up gitu. Oh, oke. Yang pakai roller itu? Enggak ya? Enggak. Itu impactnya luar biasa ngeplank itu. Ya seperti sit up itulah. Oke. Luar biasa ya. Turun 20 kilo. Iya, lumayan. Ini kan langsing sudah ya. Sudah sangat langsing. Pak Bambang ini bergerak di bidang sertifikasi hospitality certification, hospitality ya, secara nasional Pak ya. Jadi mensertifikasi hotel-hotel dan restoran. Ini bisnis yang langka Pak. Restoran, biro perjalanan wisata dan ada karaoke dan sebagainya. Oh, harus disertifikasi itu ya? Itu memang dari pemerintah Pak? Dari pemerintah itu. Okay. Jadi ini separuh badan saya ini pemerintah, separuh swasta. Oh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana hari-hari ini di masa pandemi ini, apakah sertifikasi masih terus berjalan? Puji Tuhan. Ini ceritanya panjang memang. Tetapi bisa 3 hari 3 malam nggak selesai? Ya. Bisa 3 hari 3 malam nggak selesai. Ya, karena kami sendiri juga mengalami struggle yang luar biasa. Sektor pariwisata sendiri kan terpuruk. Kita lihat hotel-hotel banyak yang tutup, restoran banyak tutup, biro perjalanan dan sebagainya. Bahkan ada yang mengirimkan umroh itu juga berhenti. Itu biro perjalanan wisata yang salah satunya kami yang mensertifikasi itu. Ya. Okay. Itu stop itu. Wow. Nah, ketika stop, bagaimana dapat penghasilan? Nggak ada itu. Tapi tangan Tuhan itu luar biasa. Tuhan. Iya. Ketika masa-masa seperti itu justru dalam kelemahan kita itu karya Tuhan itu bekerja itu sangat luar biasa dalam usaha pekerjaan kami. Jadi kira-kira seperti itu. Okay. Dan itu kalau bukan tangan Tuhan mungkin hari ini tidak bisa struggle ya. Oh ya, pastinya. Ya, itu sejak sebelum pandemi itu sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan. Oh, oke. Iya. Saat itu sebelum pandemi Tuhan kirim saya ke NTT. NTT? Iya. Ada apa di sana? Ini teman-teman kita di NTT ini banyak yang mendengarkan. Oh ya.
selamat pagi. Ada para GM hotel, kemudian ada Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia, ada pendeta, ada pengusaha, semua yang ada di NTT ini pada dengarkan semua karena saya share tadi ya. Saya share kita ada satu pelayanan firman Tuhan setiap pagi itu hampir 1.000 orang itu ada pendeta, ada romo, ada pengusaha, ya ada profesional, itu semua pada mendengarkan ini. Wow. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ada teman-teman dari Full Gospel juga ini lagi dengarkan juga ini. Terima kasih. Saya menyapa teman-teman yang lain dan para kekasih Tuhan yang sekarang sedang mendengarkan ini. Terima kasih. Boleh kasih bocoran sedikit. Ada proyek apa di NTT? Kami melakukan sertifikasi justru di hotel-hotel yang ada di NTT sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu. Ya, itu dahsyat sekali. Itu mempersiapkan kita pada masa pandemi. Iya. Istilahnya 7 tahun masa kekeringan ya. Iya. 7 tahun masa kelimpahan. Waktu itu kelimpahan ya. Kelimpahan luar biasa, seperti Yusuf yang sudah mengumpulkan berkas-berkas itu. Kemudian masa kekeringan sampai bulan Juli kemarin. Kalau seandainya kita istilahnya tidak ada berkat, itu kita tutup, lembaga kita tutup bulan Juli kemarin. Nanti detailnya saya akan ceritakan. Ini supaya kami bisa mendasari semua dari perbincangan kita hari ini dengan firman Tuhan. Karena kita berpegang kepada firman Tuhan semua itu. Pagi hari ini Pak Bambang tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, kemenangan di masa krisis. Ya, betul sekali. Pak Bambang, kita tahu bahwa pandemi ini memang virusnya itu bagi sebagian besar orang masih sangat menakutkan. Tetapi justru sebenarnya ada badai di belakangnya yang siap untuk menerjang kita, yaitu badai perekonomian. Iya, betul. Kita dengar hari-hari ini berita di Amerika, bahkan sekelas Singapura dan Korea Selatan pun dinyatakan pertumbuhannya minus. Iya, pertumbuhan ekonomi minus. Iya. Nah, ini bagi yang mungkin di kalangan bawah tidak terasa sekali ya. Terasa, tapi maksudnya mungkin yang di atas kena dulu kayaknya, Pak. Iya. Sama sebenarnya. Sama, yang bawah kena, yang atas kena, yang samping kiri samping kanan. Semuanya kena. Nah, ini gimana? Jadi yang rebah di sisi kiri, sisi kanan, kita tetap bisa memperoleh kemenangan. Amin. Gitu kira-kira seperti apa. Nanti kita akan kupas tuntas itu. Baik. Mau mendasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan, Pak. Iya, baik. Sebenarnya masa krisis ekonomi ini akan terjadi. Berkaitan dengan masa pandemi. Ini sebenarnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat hal yang luar biasa ini. Masa pandemi ini belum tentu terulang lagi 200 tahun, 300 tahun. Ya. Kalau bisa jangan terulang lagi. Iya. Tapi ini kan masa di mana kita bisa belajar sesuatu. Ya. Dipaksa, Pak, ya, belajar sesuatu. Iya, dipaksa untuk belajar sesuatu. Jadi pause, berhenti gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ketika dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Ya, di dalam Mazmur 23 itu. Ya, ini kita sekarang ini ada di dalam lembah kekelaman. Bagaimana kita bisa bisa survive, bukan survive lagi, memperoleh kemenangan di saat-saat yang seperti ini. Ya. Ada yang saya dasari dari pergumulan saya sendiri, karena saya harus mendasari dari apa yang saya alami sendiri. Ketika saya menghadapi masalah ini, seperti tadi saya sampaikan, kalau bulan Juli ini tidak ada
pendapatan kami ini, lembaga kami ini akan kami tutup. Ya, kami tutup karena kami itu keputusan siapa? Bapak sebagai CEO atau? Iya, keputusan saya sebagai CEO karena sudah tidak mampu. Karena ketika masa PSBB ini kami masih tetap mempekerjakan orang, mempekerjakan staf kami. Jadi tidak kami berhentikan loh, tidak kami rumahkan, enggak. Tapi mereka tetap kami bayar itu. Situasi seperti itu. Ya, nah ini sampai sebentar, tidak dirumahkan terus ngerjakan apa? Kan semua pada tutup. Nah, ini kami terus ini kontak klien, kemudian ya memang ada slow sih. Memang slow. Karena ya saya kasihan toh kalau saya saja kesulitan ketika tidak ada pekerjaan, ya apalagi staf kami. Itu pasti mereka lebih sulit lagi gitu. Nah, ini kami mempertahankan mereka. Ya, jadi kami beres-beres, adminnya kami beres ya Pak. Jadi lebih banyak tinggal di kantor itu ya? Ya, lebih banyak tinggal di kantor itu. Betul sekali. Nah, saat seperti itu dan Juli tidak ada pendapatan itu, ya kami sudah berseru-seru sama Tuhan sudah. Ini sudah sebelumnya sudah berseru-seru. Ini Tuhan, ini Juli ini Tuhan. Kalau tidak ada ya berarti saya harus mengambil satu keputusan untuk. Dan itu berat ya? Dan itu berat sekali. Ya. Dan ketika situasi seperti itu, saya teringat pada firman Tuhan, ya. Di dalam Matius 26, ya, Matius 26 ayat 6. Ya, Matius 26 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, ini Matius Pak ya? Iya, Matius 6. Matius 6 ayat 6. Oh, maaf. Matius 6 ayat 6 ya. Matius 6 ayat 6. Tadi Matius 26. Iya, maaf. Oke, Matius 6 ayat 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Ya. Nah, ini betul-betul saya ini harus masuk ke room war. Room war itu kamar perang ya. Kamar perang ya, itu. Ya. Iya. Jadi ini betul-betul peperangan sudah ini sudah. Nggak bisa disangka lagi sudah. Nah, kami bertelut, kami mohon Tuhan karena yang pertama itu nggak ada penghasilan perusahaan. Yang kedua itu istri tahu-tahu sakit, kemudian diidentifikasi kemungkinan cancer. Oh, bulan apa itu Pak? Itu bulan Juni. Baru saja ya? Iya. Iya, bulan Juni itu. Iya, bulan Juni. Itu seperti sudah jatuh tertimpa tangga gitu? Iya, sudah. Jatuh tertimpa tangga digigit anjing gila lah. Wah, itu ketakutan luar biasa juga. Ada ketakutan juga karena apa? Keluarga dari istri, mulai papi, maminya, kemudian kakaknya itu ada cancer. Itu kan genetik ya. Ya, itu genetik. Tetapi saya mau putuskan siklus ini. Dan ini saya masuk ke war room. Ya, ruang perang, kamar perang. Kamar perang. Berdoa. Ya. Ya, ini saya berdoa. Saya berdoa berseru-seru sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ini sembuhkan istriku. Kami menolak segala kuasa-kuasa sel-sel kanker. Kemudian ini apa saya katakan bahwa tidak ada kutuk lagi. Saya memutuskan kutuk nenek moyang dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah ini keuangan sudah menipis sekali. Nggak karuan ya. Ya. Keuangan sudah morat-marit nggak karuan ini. Ya. Nah, sudah mulai pinjam, jujur aja. Tapi pinjamnya sama keluarga istri, kakaknya, kayak dokter itu. Dokter dia support sih. Ya, dia support, enggak lihat, bukan pinjam lah ini. Ya.
kalau ada uang silakan kembalikan gitu. Ini dengarkan mungkin. Itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin ya. Nah, singkat cerita, nah bulan Juli ternyata PSBB kan dicabut. Ya, PSBB dicabut. Nah, seluruh tim kami itu bergerak kontak ke hotel-hotel. Ya, kontak ke hotel-hotel. Luar biasa. Hotel-hotel sendiri sudah mengajukan sertifikasi. Bulan Juli tidak ada satu hari pun yang luang. Semua setiap hari kita ini melakukan sertifikasi. Wow. Iya. Amazing ya. Amazing. Iya. Amazing. Wow. Ya itu kalau benar-benar sebuah campur tangan Tuhan yang tidak bisa kita masuk di akal, Pak ya. Tidak bisa masuk di akal. Sepi loh. Semua pada tutup. Ini sepi. Betul. Iya. Ya. Ini tidak ada yang kita bisa lakukan di masa-masa seperti ini. Ya. Bahkan ada satu hotel bintang 5 di Surabaya. Ya. Itu belum disertifikasi. Itu hitungnya itu separuhnya 100 juta. Itu dibayar duluan. Wow. Amazing. Dibayar duluan. Jadi ya saya sendiri sampai luar biasa ini. Nah, ada di balik cerita dari bulan Juli dan sebelumnya ini. Ini karyawan kami ini biasanya kan terima THR itu Lebaran. Ya. Karena saya ada berapa karyawan total semua, Pak? Kalau auditornya sih banyak ya, bisa 20-30 lebih gitu ya. Nah, ini THR itu biasanya kan kami berikan saat Idul Fitri. Kalau Desember itu kalau kita ada berkat ya ada bonus sendiri gitu. Karena kalau saya yang anak Tuhan saya masukkan di bulan Desember, biasanya kasihan mereka agak panjang karena saudara kita ini terkadang 8 bulan sudah Lebaran gitu. Makanya saya ikutkan di Lebaran gitu. Ya, saya ikutkan di Lebaran itu. Nah, saat Lebaran kemarin itu kami tidak mampu bayar THR. Saya sampaikan ke teman-teman, nggak ada lagi yang bisa dijual. Nggak ada lagi. Mau jual mobil juga nggak bisa, orang masa pandemi nggak. Siapa mau beli mobil? Siapa mau beli mobil gitu loh. Nggak semudah itu gitu. Iya. Jadi nggak ada lagi yang kita bisa jual untuk THR. Tetapi kami punya tim ini luar biasa. Dia datang ke saya, dia katakan, Pak, nanti uang THR-nya itu Desember aja, Pak. Ya, Desember nanti itu loh. Saya bilang, enggak lah, sudah percaya aja. Enggak akan selama itu. Kita pasti diberkati. Dan bulan Juli itu kemarin, Bapak ngomongnya dengan iman ya? Iya, tapi belum ada ya? Betul sekali. Dan bulan Juli kemarin kita bayar seluruh Lebaran THR-nya. Puji Tuhan. Ya, itu semua karena campur tangan. Ya, campur tangan Tuhan. Oke. Kasih Tuhan, jangan lupa Anda dengar bahwa Pak Bambang tadi di masa-masa kering, masa-masa susah seperti saat ini beliau menuai. Beliau istilahnya tidak sampai melewati masa kekurangan, bahkan tadi dikatakan istri divonis kanker. Bagaimana dengan istri? Apa yang Pak Bambang lakukan dalam doa tersebut? Kok bisa semanjur itu? Apakah Anda juga bisa mengalami yang dialami Pak Bambang? Sabar dulu, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.